Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami punya cerita. Zaman dahulu ini ada seorang yang ingin membeli budak. Ketika dia mencari budak-budak yang ingin dibeli, dia telah mendapatkan satu budak. Tetapi anehnya, ketika budak ini mau dibeli, dia justru mengajukan beberapa syarat. Saya mau kamu beli, yang penting saya punya 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak kamu penuhi, maka saya tidak mau dijadikan budak. Syarat yang pertama adalah, jangan halangi aku untuk melakukan sholat kalau sudah tiba waktunya. Syarat yang kedua adalah, saya hanya bekerja di siang hari. Dan syarat yang ketiga, saya minta tempat tersendiri, rumah tersendiri. Ternyata calon majikan ini mengatakan, ya oke kalau begitu, saya terima syaratnya. Akhirnya budak ini dibeli dan kemudian dibawa pulang ke rumah majikannya. Ketika dia dibawa pulang ke rumah majikannya, si budak ini kemudian diajak jalan-jalan di sekitar pekarangan untuk memilih tempat tinggalnya berupa kamar atau rumah. Ya, kalau di sini dikatakan mungkin kamar, rumah tersendiri. Akhirnya diajak jalan-jalan, tapi ternyata si budak ini justru matanya ini memandang ada kamar yang memang itu kamar terpencil, dan itu kamarnya mungkin sudah rusak. Sang budak mengatakan, majikan, kalau boleh saya ingin tinggal di kamar ini. Loh, kenapa kok itu yang kamu pilih? Kan masih banyak yang masih bagus. Tidak, saya mau pilih yang ini. Kamar ini akan menjadi baik apa tidak, itu tergantung penghuninya. Ya, kalau memang kamu seperti itu, mau pilihannya ya terserah. Akhirnya apa perjanjian yang sudah disepakati, itu kemudian dilakukan. Setiap hari seperti itu, budak itu bekerja pada majikannya di siang hari. Kemudian ketika waktu sholat telah tiba, langsung dia melakukan sholat, dan majikan tidak boleh menghalangi dia sholat. Terus dia bekerja siang hari. Pada malam harinya dia tidak bekerja, tidak mau disuruh, karena ini sesuai dengan perjanjian yang awal. Pada suatu ketika sang majikan ini mengadakan pesta besar. Karena ini orang kaya, maka yang diundang, diajak juga orang-orang kaya. Pesta besar, makan-makan, minum-minum, pokoknya pesta besar, dan hiburan dan lain sebagainya. Setelah larut malam kemudian usai, semua teman-temannya kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dan sang majikan ini sebelum dia tidur, dia mengelilingi perkarangannya, mengelilingi gudang-gudangnya. Ketika dia berkeliling, terkejut dengan suatu peristiwa di tengah malam hari itu. Ternyata tempat kamar kecil yang dimiliki, yaitu ditempati oleh budak itu, ternyata atapnya terbuka. Jadi aneh, atap rumah ini terbuka lebar dan ada lampu yang menggantung dari langit. Jadi ada lampu yang memang itu di tengah-tengah atap itu, di atas atap itu lampu yang sangat terang.
itu turun dari langit, kemudian diam di situ. Sang majikan terheran-heran. Dia kemudian melototi lampu itu. Loh, kok indah benar. Sampai terkejut. Kemudian sang majikan ini melihat sedang apa budak ini. Ternyata budak itu sedang sholat, sujud, dan lain sebagainya. Kemudian dia munajah, berbisik-bisik kepada Allah. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau tidak mewajibkan aku meladeni majikanku, maka aku ingin sekali setiap hariku penuh beribadah kepadamu. Karena aku punya kewajiban, aku harus bekerja kepada majikanku siang hari. Dan aku hanya menyisihkan waktu malamku untuk bisa bersujud kepadamu. Maka ampunilah dosa-dosaku, wahai Tuhanku. Munajat ini dari sang budak ini kemudian didengar oleh sang majikan. Dan majikan ini memperhatikan sampai fajar sotik, sampai subuh, sampai menjelang subuh. Ketika menjelang subuh, lampu ini kemudian naik lagi ke atas. Lampu ini kemudian menghilang, naik ke atas langit. Dan peristiwa ini mengherankan sang majikan. Kemudian pada siang harinya dia bercerita kepada istrinya, wahai istriku, ada apa Kang Mas? Aku mau bercerita kepadamu. Ada apa? Ini budak kita ini yang satu ini. Saya tadi malam melihat hal yang aneh. Seusai pesta-pesta itu saya kemudian menghampiri seluruh pekarangan, seluruh tempat-tempat budak dan lain sebagainya. Saya dapati bahwasanya budak ini, di tempat budak ini ada lampu yang menggantung dari langit. Dan itu bersinar terang. Dan anehnya lagi atap rumah ini kemudian terbuka. Duh. Terus apa yang dilakukan oleh budak ini Kang Mas? Budak ini sedang munajat, sedang sujud kepada Allah. Dia berkata, minta ampunan kepada Allah karena dia tidak bisa beribadah sepanjang hari. Dia hanya meladeni atau beribadah kepada Allah pada malam hari. Karena dia memiliki kewajiban siang harinya ini meladeni kita. Oh gitu. Mungkin tadi mungkin nanti malam ayo kita sama-sama melihat. Ya istriku. Akhirnya malam keduanya ini kemudian suami istri majikan ini melihat peristiwa itu. Ditunggu benar di tengah malam kemudian lampu itu menggantung dari langit lagi. Seperti peristiwa yang awal pada malam pertama. Pada malam pertama yang diketahui oleh majikan. Akhirnya hati seorang majikan ini, suami istri tersentuh. Pagi-pagi benar kemudian budak ini dipanggil oleh sang majikan, disuruh untuk menghadap. Ketika dia menghadap, majikan ini berkata, wahai budakku, aku mau bercerita kepadamu tentang kejadian 2 hari ini, 2 malam ini. Kemudian majikan ini bercerita kepada budak itu. Sekarang aku bebaskan engkau. Biar kamu bisa meladeni Tuhanmu, Rabbmu sepanjang hari. Biar kamu tidak memiliki kewajiban untuk meladeniku. Biar sepanjang hari, siang dan malam kamu bisa meladeni Tuhanmu, meladeni Rabbmu. Apa kata budak? Budak ini menangis. Budak ini justru menangis. Dan kemudian budak ini berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku telah meminta kepadamu agar tabirku kepadamu jangan engkau buka. Tetapi hari ini tabirku kepadamu, cintaku kepadamu, entah telah engkau buka sehingga orang lain dapat mengetahuinya. Aku mohon kepadamu, wahai Rabbku, panggillah aku untuk bertemu denganmu.
Seketika itu pula kemudian budak ini tersungkur, sujud, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nah, dari cerita ini dapat ditarik kesimpulan, ada hikmah yang luar biasa. Kalau ada orang ingin memiliki makom seperti budak ini, makom di hadapan Rob, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Yang pertama adalah sholat fardu sesuai dengan waktunya, di awal waktunya. Yang kedua adalah menghidupkan malam hari, bukan dibuat tidur, menghidupkan malam hari untuk munajah kepada Allah. Cukup sekian cerita dari kami. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.